Tertampar dengan kata-kata, media Vietnam sematkan predikat mengerikan khusus pada Sinteyong. Kualifikasi Piala Asia U23 2024. Alibi pelatih Vietnam usai imbang lawan tim terlemah. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Tertampar dengan kata-kata, media Vietnam sematkan predikat mengerikan khusus pada Sinteyong. Ya, kesuksesan Sinteyong membawa timnas U23 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 disanjung oleh media Vietnam. Sorotan terhadap Sinteyong usai timnas U23 Indonesia mengamankan satu tiket ke Piala Asia U23 2024 tidak hanya datang dari publik dalam negeri. Di bawah komando Sinteyong, timnas U23 Indonesia untuk pertama kalinya bakal berlaga di Piala Asia U23 di Qatar pada 2024 mendatang. Kepastian itu didapat setelah menutup babak kualifikasi dengan status juara grup K, mengoleksi 6 poin mengalahkan Taiwan dengan 9-0 dan Turkmenistan 2-0. Torehan ini sekaligus membawa pelatih asal Korea Selatan itu mencetak hat-trick dengan meloloskan 3 tim nasional Indonesia ke Piala Asia. Sebelumnya, timnas U19 Indonesia di Piala Asia U20 2023 dan timnas Indonesia senior di putaran final Piala Asia 2023 tahun depan. Publik asing pun turut menyorot hal itu, salah satunya media Vietnam hingga memberikan predikat mengerikan terhadap sosok Sinteyong. Masyarakat Vietnam terkejut seolah tertampar dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Sinteyong usai laga timnas U23 Indonesia melawan Turkmenistan pada Selasa kemarin. Lewat pemberitaan salah satu artikel The Tao 247.vn, mereka terkejut namun tak menyangkal jika Sinteyong merupakan pelatih yang mengerikan. Dengan 3 rekor yang dibuatnya bersama timnas Indonesia di semua kelompok umur, serta kali pertama kesuksesan mengalahkan Turkmenistan dari 3 pertemuan. Ya, pelatih Sinteyong mengerikan, mencetak rekor hat-trick di sepak bola Indonesia. 3 rekor sekaligus usai membuat timnas U23 Indonesia ke putaran final Piala Asia U23 2024 dan pernyataan mengejutkan pun dilontarkannya, kata The Tao 7. Hal ini terkait dengan klaim bahwa timnas Indonesia bakal meraih gelar juara di gelaran Piala AFF mendatang dengan skuad komplit saat ini. Bagi mereka tentu mengejutkan, mengingat selama ditukangi oleh Sinteyong, timnas Indonesia belum bisa meraih gelar Piala AFF. Edisi terakhir, timnas Indonesia kalah di final kelompok U23 dari Vietnam, dan pada 2022 lalu juga tersingkir di semifinal. Lantas seperti apa pernyataan Sinteyong yang mengejutkan publik Vietnam itu? Dan berikut adalah klaim yang dilontarkannya. Menurut saya, timnas Indonesia memang sangat berkembang. Mungkin ini sama yang dirasakan oleh fans atau wartawan yang merasakan saat datang ke lapangan langsung. Sekarang sudah berkembang dan untuk kedepannya akan lebih berkembang lagi. Dan untuk Piala AFF, saya memang ingin juara, tapi itu harus banyak yang masuk akal dan pas juga. Dan untuk saat ini saya berani dan bicara bahwa kalau kita bisa juara di Piala AFF, setidaknya kami tidak akan kalah untuk memperebutkan juara, ujar Sinteyong. Ya, pelatih timnas U23 Vietnam, Philippe Troussier, bicara soal penyebab gagal memetik kemenangan atas tim terlemah di grup C, kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Vietnam dipaksa bermain imbang atas Singapura pada laga terakhir fase grup C kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada Selasa 12 September 2023. Tampil di depan pendukungnya sendiri di Stadion Vietri, anak asuh Philippe Troussier itu 2 kali dibuat terhenyak oleh pasukan Singa Muda. Tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol penalti Nguyen Dinh Bach pada menit ke-13, namun bisa disamakan di menit ke-58 usai bunuh diri dari Nguyen Hong Phuc. Vietnam kembali unggul pada menit ke-78 dari aksi Nguyen Hun Nam. Lagi-lagi Singapura kembali bisa menyamakan kedudukan di menit ke-85 lewat Zikos. Hasil ini tentu mengejutkan mengingat publik Vietnam tak segan melabeli Singapura sebagai tim terlemah di grup C di babak kualifikasi. Yang ternyata tim terlemah itu mampu mengimbangi mereka. Meski begitu, Philippe Troussier tidak kehilangan akal untuk membuat alibi. Ya, dalam konferensi pers pasca pertandingan, pelatih asal Prancis ini mengungkapkan faktor yang membuat timnya gagal menang atas Singapura. Menurut Troussier, para pemain Vietnam terlalu fokus untuk memikirkan pertandingan di putaran final turnamen meski baru dihelat di tahun depan.
Solskjaer mengaku kecewa dengan performa anak asuhnya, tetapi ia juga tak ingin menyalahkan para pemain karena hasil tak maksimal tersebut. Para pemain sudah kehilangan tekad dan semangat dalam pertandingan ini karena Vietnam sudah memenangkan tiket untuk lolos. Dan saya pikir itu menyebabkan para pemain agak kurang konsentrasi ya dalam beberapa situasi. Saya pribadi tidak ingin menyalahkan pemain karena tujuan awal kami memang meraih tiket ke final Asia U23 sudah tercapai, ujarnya. Dan bicara soal hasil skor akhir, ini bukanlah tujuan yang kami tetapkan di awal. Jika kita mempertimbangkan parameter pertandingan seperti penguasaan bola, jumlah peluang tercipta, jumlah situasi penyelesaian akhir, Vietnam U23 lebih dominan lah. Kebanyakan tim yang memiliki parameter ini akan menang, namun dalam sepak bola tidak mungkin memprediksi apapun, ujarnya. Masalah lain pun juga diungkapkan oleh Solskjaer, para pemain sulit untuk memecah masalah dengan cepat dan butuh waktu untuk itu. Vietnam boleh saja memiliki penguasaan bola sebanyak 85%, namun untuk penyelesaian akhirnya sangat mengecewakan. Ya, kesulitan-kesulitan itu tidak dapat diatasi dengan cepat, tetapi dengan tujuan membantu tim bermain lebih baik lagi dan berusaha bermain adil dengan tim-tim papan atas di benua ini. Kami perlu meningkatkan kemampuan kami untuk mencetak gol dalam situasi sulit yang terbuka. Vietnam sudah menguasai 85% waktu bola bergulir, namun para pemain tidak dapat menemukan solusi yang tepat dan 2 gol datang dari penalti dan tendangan sudut. Hal ini juga menjadi masalah umum dalam sepak bola Vietnam saat ini yang sangat bergantung pada situasi seperti itu. Yang menggunakan pemain bertubuh tinggi yang bersaing dengan baik seperti pemain asing, ujarnya lagi. Vietnam kemudian ada di bawah Thailand. Vietnam mengoleksi 4 poin dengan mencetak 3 gol dan kebobolan 2 gol jika hasil 6-0 melawan Guam. Sebagai tim terlemah di grup C tak dihitung karena juga berisikan 4 tim. Problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain.